Jantung bengkak atau kardiomegali bukanlah suatu penyakit, melainkan tanda dari kondisi klinis atau penyakit tertentu. Ada beberapa penyebab jantung bengkak, antara lain penyakit jantung bawaan, tekanan darah tinggi, kelainan otot jantung, anemia, jarang berolahraga, dan obesitas. Jantung bengkak juga bisa disebabkan oleh stres jangka pendek pada tubuh, seperti kehamilan, melemahnya otot jantung, serta masalah pada katup jantung. Bahayanya, di tahap awal pembengkakan jantung sering tidak menimbulkan gejala. Gejala jantung bengkak cenderung baru muncul ketika pembengkakan sudah cukup parah. Namun, pada sebagian orang lainnya, gejala jantung bengkak yang ditimbulkan bisa membuat tubuh merasa tidak nyaman. Beberapa gejala yang sering ditemui pada penderita pembengkakan jantung adalah sesak napas, terutama saat beraktivitas atau ketika berbaring datar, aritmia atau gangguan irama jantung, tungkai dan kaki membengkak, berat badan bertambah karena pembengkakan, kelelahan, nyeri dada, palpitasi atau jantung berdebar-debar. Hati-hati, jangan meremehkan gejala-gejala tersebut. Jantung bengkak yang tidak segera ditangani bisa menyebabkan komplikasi berat. Pembengkakan jantung bisa meningkatkan risiko penggumpalan darah di dinding jantung. Jika gumpalan ini masuk ke aliran darah, dapat menyumbat dan menyebabkan serangan jantung hingga stroke. Kondisi ini pun beresiko menyebabkan gagal jantung dan kematian mendadak karena masalah ritme jantung hingga gangguan aliran darah. Kembali lagi di Ayo Sehat, waspada pembengkakan jantung, tanda yang menunjukkan suatu kondisi penyakit tertentu yang merenggut nyawa Melisa, kontestan Indonesian Idol yang baru saja berusia 19 tahun. Lalu apa sih sebenarnya jantung bengkak atau yang juga disebut kardiomegali ini? Berpulangnya Melisa Sidabutar, salah satu kontestan Indonesian Idol, mengagetkan banyak pihak. Melisa yang masih berusia 19 tahun disebut pihak keluarga meninggal akibat pembengkakan jantung dan sempat mengeluh lemas sebelum meninggal dunia. Lalu apakah itu pembengkakan jantung? Pembengkakan jantung atau yang dikenal dengan jantung bengkak rupanya bukan suatu penyakit. Kardiomegali adalah tanda yang menunjukkan kondisi atau gejala suatu penyakit. Penderita kardiomegali kerap tidak merasakan gejala jantung bengkak. Namun beberapa lainnya bisa juga merasakan gejala sesak nafas dan detak jantung yang tidak normal. Sementara penyebab jantung bengkak diantaranya adalah penyakit katup jantung, kardiomiopati, tekanan darah tinggi, adanya cairan di sekitar jantung, arteri tersumbat, anemia, hingga kondisi bawaan. Lalu apakah jantung bengkak bisa disembuhkan dan apa saja gejala yang harus diwaspadai? Kita akan bahas bersama Dr. Renan Sukmawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke, dokter, mungkin bisa langsung dijelaskan untuk jantung bengkak ini apa sih? Baik, Mas El dan pemirsa dimanapun berada, yang namanya jantung bengkak itu segala sesuatu yang membuat ukuran ruang jantung itu membesar. Kalau kita paham, jantung itu ada 4 ruang. 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan, 2 serambi, 2 bilik. Ya, masing-masing 1 di kiri, 1 di kanan. Ketika salah satu ruang itu membesar ukurannya, oleh sebab yang tadi disampaikan, katup, ya, jantung bawaan dan lain, maka size-nya akan membesar, ukurannya akan membesar. Itu kita bisa deteksi dengan paling mudah dengan ronsen misalnya dari awal, kemudian dari EKG, pemeriksaan EKG kita bisa deteksi, tetapi tidak menentukan. Yang menentukan adalah pemeriksaan ekokardiografi namanya. Ada batas minimal ukuran ruang-ruang tersebut, sehingga kita sebut sebagai ruang membesar apa tidak. Itu satu hal. Yang kedua, pembesaran harus dipahami, pembesaran jantung tidak selalu kelainan. Ada pembesaran jantung yang normal, pada atlet misalnya, ada juga yang kelainan. Saya kira itu yang kita akan bahas lebih lanjut, masing-masing itu. Nah untuk gejalanya sendiri itu seperti apa sih, Dok? Kita bicarakan dulu istilah kardiomegali ini kita sebut sebagai sign, tanda. Apakah itu penyakit apa bukan? Nomor 2. Kalau pada atlet itu bukan penyakit. Baik. Dia karena aktivitasnya cukup sering, cukup berat, ada ruang yang membesar di jantung, tapi itu lebih karena memang porsi darah yang dipompakan itu meningkat pada atlet. Itu bukan kelainan. Tapi kalau kita bicara sebabnya kelainan,
ada macam-macam jenisnya dan akibatnya macam-macam. Ada setidaknya kalau kita bikin gambaran yang global, setidaknya ada 3 hal yang membuat jantung ruangannya membesar. Satu, kalau cairan atau darah di dalam itu banyak, ruangannya besar. Yang kedua, kalau tekanan yang dihadapi oleh jantung tinggi. Pada orang darah tinggi, ada tekanan yang dihadapi besar, ruangannya melebar. Yang ketiga, kalau dinding jantungnya memang ada penyakit. Misalnya tadi disampaikan ada penyakit kardiomiopati, misalnya kerusakan otot jantung. Ada penyakit jantung koroner yang membuat serangan jantung, lama-lama jantungnya juga melar. Saya kira itu yang harus kita ketahui dan dipahami oleh masyarakat dan bisa dideteksi dari dini. Oke, baik. Nah, cara untuk bisa mendeteksi secara dini itu seperti apa, Dok? Baik, nomor satu, kadang-kadang pembesaran jantung sebagai sebuah tanda dideteksi waktu pasien atau waktu seseorang menjalani check up misalnya, tampak pembesaran jantung gitu. Itu bisa kita evaluasi. Karena belum tentu ada timbul keluhan. Timbulnya keluhan gagal jantung membesar yang membuat keluhan kalau sudah situasinya sampai yang disebut sebagai gagal jantung. Kekuatan pompanya turun. Maksudnya pompa darah untuk keperluan badan jadi berkurang kemampuannya. Ketika itulah keluhan ada. Nah, untuk yang misalnya yang paling sering gejala gagal jantung itu keluhan sesak nafas ketika timbul aktivitas. Itu gejala awal. Kalau itu kelainan ya, bukan pada atlet. Kita bicarakan sekarang kardiomegali yang memang betul-betul kelainan, memang penyakit. Satu, kalau selama ini dia kuat jalan 100 meter, tiba-tiba jalan sedikit sesak, naik tangga sesak, capek sedikit sesak gitu. Ada aktivitas sedikit saja, mandi misalnya, hati-hati. Kita sudah harus memeriksakan, jangan-jangan ada jantung kita masalah. Yang kedua, kalau misalnya ada riwayat penyakit pada keluarga, jantung bawaan, misalnya jantung bocor, misalnya pada anak-anak pun bisa jantung bengkak ya. Oke. Jadi itu coba diperiksakan, jangan-jangan ada bagian yang bocor atau yang sekat yang tidak tertutup sempurna juga bisa jantung bengkak. Yang ketiga, nah mungkin ini yang terjadi pada banyak orang muda misalnya, ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Penyakit jantung misalnya serangan jantung pada usia muda, stroke pada usia muda. Coba dideteksi, periksakan, cek ke dokter. Kalau tampak dari ronsen atau EKG, ada tanda-tanda dipastikan dengan echokardiografi. Echo itu seperti USG, kita bisa deteksi itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk itu, sehingga kita bisa dari awal mencegah atau mengobati dari awal. Oke, berarti intinya meskipun itu hanya sesak nafas biasa, ada baiknya untuk mengecekkan ke dokter berarti, Dok? Kira-kira begitu. Kalau mulai ada gangguan pada saat aktivitas. Jadi misalnya seperti saya sebutkan tadi, jadi sebelumnya kuat ngapa-ngapain, main bola begitu ya, kuat, kemudian futsal, tapi tiba-tiba sekarang mau lari aja seperti sesek kayak berat. Sesek, nggak enak, nafas pendek. Nafas pendek. Nafas pendek, jadi bahasa Inggrisnya shortness of breath. Jadi nafas kayaknya nggak plong. Cobalah kita cari, karena tentu tidak hanya karena jantung, bisa juga karena paru. Tapi jangan-jangan ada penyakit jantung pada keluarga, misalnya pada orang muda, bisa saja mungkin terjadi adalah kardiomiopati. Jadi ada otot jantungnya itu memang pada usia, ada penyakit, ada gangguan protein pembentuk jantung, itu yang terganggu secara genetik, dan itu manifest pada usia-usia muda, sehingga pelan-pelan jantungnya melebar, terus kemudian nanti susah mompa gitu. Ya, saya kira banyak hal yang membuat situasi jantung kita potensi untuk pembengkakan. Tapi kalau untuk bicara soal atlet, Dok, ini kan tidak bisa dibicarakan sebagai sebuah kelainan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa atlet profesional saja itu seperti bicara lalu-lalu ada yang mohon maaf meninggal karena jantung. Ini melihat ini gimana, Dok? Kita bicara sedikit tentang kondisi yang kita sebut sebagai athlete heart syndrome. Jadi sindroma jantung pada atlet. Jantungnya menebal karena latihan. Biasanya itu reversible, artinya tidak membuat kelainan. Bahkan kalau dia misalnya sudah detraining 2-3 bulan itu bisa mengecil lagi sebenarnya. Tapi itu semata-mata respon badan. Kita bayangkan mudahnya jantung itu seperti kantong, ya. Tapi diisi darah dia bisa melar, tapi sampai batas tertentu.
Oke. Jadi melar, terisi pompa. Ada hukum Sterling yang berlaku namanya di situ. Jadi Baik. semakin banyak cairan diisi, semakin kuat pompanya. Pada atlet-atlet, justru sebenarnya itu terjadinya pembesaran jantung sebagai kompensasi dari latihan yang teratur, training yang baik, kemudian dia sehingga pompanya baik dan kuat. Tapi ada situasi di mana ternyata pada atlet tersebut sudah mengidap kardiomiopati. Sebelum dia menjadi atlet? Sebelum menjadi atlet. Oke, itu yang ditengarai terjadi pada beberapa atlet profesional yang kita tahu meninggal mendadak di lapangan. Oke. Dan itulah yang kemudian terjadi ketika jantungnya membesar karena exercise, karena latihan yang lama dan terukur, lama-lama kemudian situasi kardiomiopati membuat timbul gejala-gejala tadi. Yang paling sering terjadi sudden death di lapangan. Kenapa sudden death? Karena jantung yang membesar ditambah dengan kondisi kelainan genetik, dia mudah terjadi aritmia. Gangguan listrik yang mendadak yang kemudian dapat membuat kondisi yang disebut dalam bahasa kita sudden cardiac death. Jadi di lapangan dia tergeletak. Nah, Dok, untuk pembengkakan jantung ini sendiri kira-kira bisa disembuhkan nggak sih, Dok? Dari awal kita deteksi dulu. Kalau pada tahap-tahap awal, kemudian itu sebabnya apa dulu ya? Kalau pada atlet tentu di training bisa mengurangi pembengkakan, walaupun sebenarnya itu tidak membuat masalah dalam jangka panjang. Baik. Tapi kalau katakanlah pada orang-orang yang hipertensi lama, saya sampaikan tadi, tekanan yang tinggi dalam jangka panjang pelan-pelan membuat jantung melar gitu ya. Baik. Ketika tensinya dikontrol dengan baik, dengan obat-obatan yang cukup, konsul pada dokter jantung dimanapun berada, kemudian akan diberikan obat-obat yang mengontrol tekanan darah dan fungsi jantung. Itu ada chance untuk terkontrol atau tidak membesar gitu ya. Tetapi kalau sudah kronik, ini bisa kita maintain dengan obat-obatan. Yang penting jangan sampai terjadi kelanjutan atau makin lama makin melar begitu ya, sehingga itu lebih sulit lagi untuk mengontrol. Terima kasih Dr. Rekman Sumawan. Semoga di tahun 2005 itu kena lah saya ya, yaitu jantung saya rasanya sakit sekali ya, dan itu sakitnya itu benar-benar seperti jantungnya berdebar. Kadang-kadang berdebar keras gitu ya, sehingga pada saat seperti itu selain sakit saya juga kesulitan bernafas dan karena terlalu keras gitu ya. Tenaga saya jadi lemah, jadi lemas, jadi hilang tenaganya, jadi suka lemas tiba-tiba ya. Saya juga jadi baru paham kalau orang sakit jantung seperti itu ya, dan itu kan mengkhawatirkan saya ya, mana itu kan saya juga ada istri, ada anak ya, terus terang saya takut mati bapak-bapak ibu-ibu. Sakitnya itu luar biasa sakit ya. Pada saat itu kondisi ekonomi saya juga finansialnya juga belum terlalu kuat ya. Jadi kalau dengan cara ke dokter juga saya mungkin biayanya nggak bisa handle. Saya juga pernah coba alternatif ya dikatakan juga sama, yaitu pembengkakan jantung ya. Saya mengalami pembengkakan jantung. Ya, lalu saya berpikir ya secara nalar gitu ya, bagaimana nih cara mengatasi ini. Saya lihat-lihat di internet, cari apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menyembuhkan penyakit jantung saya ya. Nah, akhirnya saya ketemu website waktu itu, yaitu Falun Dafa ORG ya, falundafa.or.id pada saat itu di tahun 2005. Nah, saya baca-baca, Falun Dafa ini bagus ya. Saya lihat ada yang sembuh dari berbagai macam penyakit, ada juga sakit jantung sembuh gitu ya. Saya baca-baca lagi, dia bebas biaya nih, gitu kan. Lalu ada nggak ya caranya seperti apa? Nah, ada videonya. Waktu itu saya download videonya, saya ikutin ya. Di situ videonya adalah guru Falun Dafa yaitu Master Yongsi memperagakan gerakannya. Saya download, saya ikutin ya. Pada saat itu saya tidak ada kenal praktisi lain, saya nggak kenal. Ya, jadi saya berlatih sendiri, mengikuti sendiri, ya salah-salah sendiri juga begitu ya. Saya lakukan ya. Dan kemudian juga saya baca-baca lagi, ada bukunya, namanya buku Cuan Falun. Bisa dicari di toko buku terdekat. Nah, langsung saya cari ke waktu itu toko buku terdekat, ketemu, saya baca. Dan begitu saya baca, wah ini benar-benar suatu apa yang disampaikan di dalam buku Cuan Falun ini benar-benar berharga. Dan ini adalah apa yang saya cari selama ini. Nah, seiring waktu sambil saya membaca, sambil saya berlatih, saya merasakan ada energi yang mengalir. Padahal saya mungkin gerakannya tidak terlalu benar gitu ya, karena tidak ada yang membimbing.
Saya merasakan ada energi yang mengalir di dalam tubuh saya, dan tanpa terasa sakit di jantung saya itu berangsur-angsur mulai mereda, 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 dan kira-kira setelah 2 minggu kemudian, sejak saya mulai berlatih, saya merasakan sakit jantung saya sudah tidak ada lagi. Saya pikir itu ajaib ya, ajaib sekali. Karena tadinya sakitnya luar biasa, hilang sakitnya. Dan itu adalah di tahun Agustus 2005. Sampai sekarang saya tidak pernah lagi merasakan sakit jantung itu, dan kebiasaan merokok saya hilang. Jadi rekor tertinggi yang pernah saya berhenti merokok 17 tahun, dan saya tidak akan mau merokok lagi. Oke. Begitu Kak Febri, awal perkenalan saya. Iya. Oke, jadi karena merasakan keajaiban ya, jadi langsung mengikutinya gitu ya Bapak ya. Jadi tanpa biaya juga, terus tiba-tiba apa yang dirasakan ini kemudian mudah. Kemudian setelah berlatih, kemudian mencoba sendiri, kan bertahan sampai 17 tahun nih Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan apa manfaat yang dirasakan gitu. Mungkin dari segi fisik dulu mungkin. Oke, dari segi fisik ya, kesehatan saya ya. Saya benar-benar merasakan kesehatan saya berubah. Dulu saya yang adalah sebelum kenal Falun Tafa, itu saya rasa saya punya fisik itu lemah ya, gampang sakit ya. Sebentar-bentar sakit, sebentar sakit, kena hujan sakit ya, kecapean sakit ya. Tapi sejak saya berlatih Falun Tafa, berubah. Kesehatan saya menjadi kesehatan yang prima, seperti nama saya. Benar-benar saya merasa sehat sekali ya. Dan penyakit-penyakit yang dulu sering saya alamin, yaitu darah rendah ya. Kalau udah kecapean, saya mengalami darah rendah. Tulang-tulang rasanya sakit semua ya, ngilu-ngilu. Itu biasanya saya udah terkapar itu ya. Mungkin 3 hari atau seminggu saya nggak bisa apa-apa, lemes di badannya ya. Nah, kemudian juga saya mudah mengalami infeksi perut ya, infeksi usus ya. Itu kalau udah kena itu, aduh lemesnya luar biasa dan sangat menyakitkan gitu ya. Itu penyakit rutin yang selalu saya alami sejak saya muda. Tapi sejak saya berlatih Falun Tafa, sejak saya kultivasi Falun Tafa, ini penyakit-penyakit itu nggak pernah ada lagi. Dan itu menurut saya ajaib gitu ya. Bisa hilang dia. Kemudian saya juga pernah kejadian saya kena COVID ya. Kena COVID di tahun 2021 itu. Memang waktu itu karena kesibukan pekerjaan saya jarang berlatih ya. Itu kesalahan saya ya. Saya jarang berlatih karena pekerjaan cukup banyak. Saya kena COVID. Nah, tapi saya itu juga tersadar, wah iya ya, saya terlupa atau melalaikan untuk berlatih Falun Tafa. Lalu saya mulai berlatih lagi, dan itu juga cukup baik menurut saya, yaitu saya bisa sembuh dari COVID. Padahal saya sudah masuk ke kondisi kesulitan bernapas ya. Saya sudah napas pendek. Tapi setelah saya berlatih, mulai berlatih lagi, itu kembali menjadi normal. Dan saya merasakan juga bukan hanya tubuh saya yang sehat ya, tapi juga berdampak atau berefek pada keluarga saya ya. Karena apa? Karena di dalam berlatih Falun Tafa itu kan energi yang dihasilkan dari latihan Falun Tafa ini dapat mengoreksi kondisi tubuh yang tidak tepat. Dan energi ini juga terpancar kepada lingkungan sekitar kita, ya, yang juga berarti terpancar kepada keluarga kita, ya. Nah, anak-anak saya itu jarang sekali sakit, ya. Anak-anak saya jarang sekali sakit. Kebetulan istri saya juga berlatih Falun Tafa, jadi kami ini bisa dikatakan keluarga yang sehat lah ya, jarang sekali sakit. Dan ini manfaat besar yang kami rasakan, dan saya sangat berterima kasih sekali akhirnya bisa bertemu Falun Tafa. Itu Mbak Febri untuk yang dari sisi kesehatan fisik. Ya. Oke, jadi memang sangat ini ya Bapak ya, sangat ajaib ya, karena selain diri sendiri juga memperbaiki sekitar, mungkin supaya diperbaiki agar tidak mengganggu kita juga gitu mungkin ya. Betul. Oke. Selanjutnya mungkin dari sisi ini kan pengolahan watak dan raga ya. Tadi dari sisi kesehatan, mungkin dari sisi raga. Sedangkan dari wataknya sendiri, mungkin apakah ada manfaat yang dirasakan? Silahkan. Betul, ya. Falun Tafa ya, berkultivasi Falun Tafa ini ada perbedaan sangat mencolok yang saya rasakan. Dulu di masa muda saya juga banyak belajar juga, tapi di Falun Tafanya ada yang unik.
yaitu menekankan pada berkultivasi atau merubah karakter ya, atau watak ya. Dan saya merasakan saya pun berubah ya. Dan ini ada hal yang sangat berharga. Perubahan apa yang saya dapatkan dari karakter atau watak saya ya. Saya menilai diri saya ini adalah orang yang termasuk tipe overthinking ya, terlalu berpikirannya berlebihan ya. Jadi kalau memikirkan masalah itu bisa ditinjau dari banyak aspek ya. Saya bisa berpikir seperti itu ya, selalu berpikir, dan itu menurut saya juga hal yang nggak bagus. Kenapa saya harus berpikir berlebihan seperti itu? Dan saya ini over worried ya, jadi terlalu khawatir. Saya khawatir kalau itu belum, ini belum, nanti ini gimana? Nanti itu saya terlalu orangnya tipe seperti itu ya. Namun sejak saya berkultivasi Falun Tafa dan saya mendalami apa yang saya baca di buku Tuan Falun, dan saya merasakan itu benar semua ada. Terus di sini dalam berkultivasi Falun Tafa itu adalah bagaimana kita memahami justru untuk melepaskan keterikatan hati, ya, melepaskan termasuk hal-hal di mana berpikir berlebihan atau khawatir berlebihan, itu kan termasuk kekhawatiran keterikatan hati ya. Itu adalah hal yang tidak boleh ya. Dan kalau memang sungguh-sungguh ingin berkultivasi, maka hal-hal itu harus dilepaskan. Nah, di sinilah saya belajar suatu hal yang sepertinya saya tidak mendapatkan tempat lain, atau saya mengerti tapi saya tidak terlalu paham. Namun di Falun Tafa saya paham, yaitu belajar melepaskan hati, ya, untuk legowo, melepaskannya gitu ya. Jadi terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan, saya mempunyai pemahaman bukannya kita berfokus pada permasalahan itu, tapi justru berfokus pada diri sendiri, yaitu mencari ke dalam. Kalau istilahnya di Falun Tafa itu introspeksi diri. Ada apa dengan saya? Ya, apakah saya terlalu berpikir berlebihan? Apakah saya terlalu terikat pada sesuatu gitu ya? Ya, itu sebagai seorang yang berkultivasi Falun Tafa harus disingkirkan. Jadi yang dibenahi ini hati, ya, yang dibenahi hati dan pikiran. Nah, saya memahami ini, dan ini pelajaran berharga yang saya sangat-sangat berterima kasih pada Falun Tafa. Dan tanpa terasa adalah dalam kehidupan saya menjalani hidup itu adalah selalu otomatis, ya, otomatis untuk melihat ke dalam diri lebih dahulu terhadap kesulitan yang muncul, terhadap konflik yang muncul, yang diperiksa diri sendiri lebih dulu, ya. Bahkan ketika terhadap suatu konflik yang muncul, masalah benar dan salah, pun saya tidak menempatkan pada saya benar, kamu salah, ya. Tidak begitu. Bahkan memahami adalah bagaimana yang terpenting adalah kita mengenali diri untuk tidak boleh ada keterikatan hati, melepaskannya dan memikirkan orang lain terlebih dahulu sehingga terjadi keharmonisan. Ini adalah suatu pelajaran yang berharga yang saya sangat syukuri di Falun Tafa ini. Saya dapat memperoleh pemahaman seperti itu, dan itu selalu ada di dalam diri saya. Jadi di Falun Tafa ini memang mesti selaras atau senantiasa hati ini mengarah menuju kebaikan, mengikuti prinsip alam dalam Falun Tafa yang diajarkan, yaitu sejati, baik, sabar. Apakah misalnya seperti sejati gitu ya, saya dulu bohong-bohong gampang bohong gitu ya, sekarang udah nggak berani. Kenapa? Udah bertentangan dengan prinsip alam semesta, ya, nggak sejati berarti, ya. Bahkan berpikir yang bukan-bukan sudah nggak tepat, saya buang-buang jauh itu pikiran itu. Apalagi berbohong, saya nggak berani sudah gitu ya, apalagi berbuat yang nggak bagus tuh nggak berani. Jadi benar-benar mengutamakan kesejatian, jujur dalam segala sesuatu dan apa adanya. Dan awalnya memang mungkin susah, tapi setelah saya bisa berasimilasi dengan prinsip itu, ternyata itu bisa dilakukan dan hidup itu enak. Ketika hidup itu selaras dengan alam semesta, maka saya temukan semua dalam lingkungan saya itu juga berubah menjadi baik, ya. Semuanya menjadi harmonis gitu ya. Sederhana sekali prinsipnya, ya, mengikuti prinsip sejati, baik, sabar. Baik itu belas kasih, artinya saya harus memikirkan orang lain terlebih dahulu. Nggak bisa ego, jadi harus dipikirkan orang lain terlebih dahulu. Bagaimana saya apakah perkataan saya bisa menyakitkan dia dan segala macam, saya pikirkan dulu gitu ya. Itu ada dalam diri saya. Kemudian sabar, ya. Sabar ini
Seperti misalnya saya kalau setir mobil tuh paling nggak sabar tuh. Kalau udah ada yang salib gitu suka gitu ya. Tapi ketika misalnya terjadi seperti itu, saya paham bahwa pada dasarnya saya ketika muncul seperti itu sudah nggak tepat lagi dengan prinsip alam semesta. Jadi saya harus lepaskan. Silahkan untuk lewat dulu, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah saya selalu ingat dalam kehidupan saya sehari-hari untuk menata diri saya, menempa diri saya, selaraskan diri saya dengan prinsip sejati baik sabar, itu saya selalu ingat. Dan itu pelajaran yang berharga. Kemudian juga memeriksa diri saya apakah ada keterikatan hati seperti mentalitas pamer, perasaan puas diri, kegembiraan hati yang berlebihan, dan berbagai keterikatan hati yang harusnya nggak boleh ada, saya ingat, dan itu saya singkir. Dan ternyata dengan mengikuti selaras dengan ajaran di Falun Dafa itu, berkultivasi Falun Dafa ini, saya temukan saya menjadi manusia yang saya inginkan seperti itu ya, menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ketika ya di sini istri saya juga seperti itu ya, beliau juga berlatih Falun Dafa, berkultivasi dan memahami, kami menjadi keluarga yang harmonis. Nggak pernah berantem sama sekali, nggak pernah. Ya, kami selalu menilai segala sesuatunya dengan berlandaskan prinsip sejati baik sabar, dan kami menjadi keluarga yang harmonis. Begitu